Oke, dari Theo Al, Mas mau dijawab? Siap. Kalau misalkan kita trading for living dan ada kalanya tiap bulan kita untung tapi ada kalanya juga kita rugi. Jadi buat nutupin living di bulan yang rugi itu gimana? Apakah harus ada dana darurat dari profit bulan-bulan sebelumnya? Apa gimana? Oke, menarik. Jarang banget ada yang tanya kayak gini. Biasanya orang tanya full margin gimana, Mas? Oke, memang trading itu kan naik turun kan. Kadang-kadang ada bulan yang untungnya itu gede banget. Kadang juga ada yang ruginya itu agak lumayan. Jadi up and down, sama kayak bisnis biasa. Kalau di bisnis biasanya kan kita ada dana darurat kalau misalkan ada apa-apa. Kalau di trading juga sama. Sebelum kita trading for living, setidaknya kita punya dana darurat 3-6 bulan pengeluaran kita. Nanti ketika ada bulan yang untungnya banyak banget, bisa ditaruh di dana darurat lagi. Jadi gitu, muter aja. Kalau saran saya lebih bagus lagi, itu punya passive income yang lain selain trading. Jadi uang dari trading mungkin bisa diputar kembali. Contoh buat kos-kosan atau kontrakan, atau bisa beli sawah kemudian kita join sama orang atau bagaimana. Pokoknya intinya passive income biar kalau ada apa-apa kita masih bisa hidup. Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah untuk kita jawab di video selanjutnya. Oke, dari Denny Rianto. Bang, aku ada 5 juta hasil merantau di Jakarta selama 8 bulan. Lebih baik aku depositkan semua di trading atau buat modal usaha. Aku bingung saat ini di posisi seperti ini. Soalnya strategi trading yang aku kuasai cuma 60%. Oke, saran saya kalau mau trading atau usaha sebenarnya hampir sama sih prinsipnya. Kalau mau trading, pakai demo account terlebih dahulu. Jangan langsung real account. Pakai demo account, kemudian mungkin masukin 100.000 pakai akun sen. Coba. Nanti selama beberapa bulan, 6 bulan, gimana hasilnya? Kalau Bapak bisa konsisten, mungkin bisa mulai ditaruh agak banyak, katakanlah 1 juta atau 2 juta. Nah, sisanya buat apa? Coba usaha juga bisa. Katakanlah 2 juta buat modal usaha, sisanya disimpan buat dana darurat, misalkan ada apa-apa. Dari Arwan, Bang, bedain ini uptrend atau downtrend gimana? Simple sebenarnya. Contoh di emas, kalau Bapak ngelihat sebesar ini, itu nggak bisa, nggak kelihatan nanti. Kalau Bapak perkecil, terus berkecil, nah seperti ini, grafiknya kelihatan naik garis. Sama juga sebelumnya ini. Oh ini turun. Oh ini naik. Jadi 45 derajat turun, 45 derajat naik. Jadi ini tren naik, ini tren turun. Simpelnya seperti itu. Kalau untuk kita membaca marketnya itu bisa seperti kayak gini. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Berarti ini tren naik. Ketika tren naik, kita bisa beli di area trend line, di area support and resistance, atau di area yang lain. Untuk melihat tren naik atau turun hanya bisa dilihat sekilas saja bisa, atau yang tadi saya bilang ketika low di sini lebih tinggi dari low sebelumnya berarti ini tren naik. Kalau low di sini lebih rendah dari low sebelumnya berarti ini tren turun. Itu aja. Oke, dari Restu Bumi. Om, gimana menyikapi broker yang ketika kita eksekusi menjadi berat melebar terus tidak wajar seperti biasanya, terkadang belum kena SL atau TP sudah close, penyebab karena sering WD? Semoga dijawab. Oke, kalau penyebab sering WD sebenarnya nggak ada hubungannya. Saya sering banget WD hampir tiap hari dan nggak ada masalah. Kelihatannya kalau di Bapak masalahnya ada di broker karena mungkin eksekusinya berat, spread melebar, dan komisinya nggak wajar kan gitu kan. Mungkin bisa coba cari broker yang lainnya, karena kalau dibilang masalahnya gara-gara sering WD nggak juga, hampir tiap hari WD juga nggak ngaruh. Oke, dari Henry Ardian, Mas mau nanya apakah bisa trader yang profit konsisten kalau hanya mengandalkan trading plan dari indikator tanpa technical analisa? Bisa, selama risk and rewardnya bagus sama risk manajemennya bagus. Contoh, risk manajemennya 1% per trading terus menerus, kemudian risk and rewardnya 1/2. Kalau nggak 1/2 saya nggak entry, karena saya pernah bikin video nggak pakai technical analysis, hanya pakai flip coin aja. Kalau bisa cek videonya di sini, itu hasilnya masih tetap untung walaupun sedikit, apalagi ditambahkan konfirmasi yang lain, contoh indikator atau technical analysis, itu pasti lebih bagus lagi. Jadi silahkan dicek dulu. Oke, dari Game Sorty, paling tidak di atas 4.000 untuk trading for living. Kalau masih 1.000 agak susah untuk akun standar, karena di trading kunci menang adalah dapat menghitung resiko. Setiap orang siap untung tapi tidak untuk siap rugi. Mantap. Jadi sebenarnya untuk trading di sini kita yang pertama kali kita harus dapat pertama namanya skill. Kalau kita sudah dapat skill cari uangnya, itu sebenarnya cara yang model gimana pun bisa. Kalau kalian lihat di internet orang full margin tapi resikonya itu jaga karena mungkin modalnya itu 100 juta. Dia hanya meresikukan 1 juta buat di full margin. Itu juga bisa. Jadi dia udah di kepalanya skillnya udah dapat, money managementnya juga keatur. Yang orang-orang lihat itu hanya yang 1 juta jadi berapa puluh juta. Ada mereka nggak paham bahwa oke, orang ini modalnya 100 juta tapi cuma diambil 1 juta buat memang full margin. Di akun yang satunya itu gede kayak gitu. Skill cari uangnya itu dilatih biar bagus, nanti modal bakalan mengikuti. Kan itu dari saya, see you next video, bye bye.